Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman yang masih bersemangat melakukan kegiatan-kegiatan keorganisasian. Tadi pagi saya dilapori oleh Urik bahwa akan melakukan kegiatan bakti sosial. Itu berlokasi di mana, Urik? Mungkin bisa disampaikan. Oke, baik Pak Ketum. Lokasinya itu di daerah Kampung Cilangkono, Desa Cibiruetan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Itu Pak Ketum. Jadi kegiatan itu tadi dalam proses kegiatan itu bersama KNPI atau juga gugus tugas sehingga protap dari social distancing tetap terjaga begitu? Ya, secara substansi memang karena kita GPN ini di Jawa Barat telah berhimpun di KNPI, akhirnya kami mengontak kawan-kawan KNPI karena memang kita di Jawa Barat ini ada disebut dengan pemuda tanggap bencana. Dan ada gugus tugas juga dari Pak Gubernur bahwa pemuda juga harus merespon soal COVID-19 ini, dan akhirnya kita meminta tim KNPI untuk tim penyemprotan disinfektannya. Kita dari OKP GPN itu menyiapkan sembakonya untuk masyarakat. Jadi kita hanya ke KNPI hanya meminta mereka karena memang mereka sudah dilatih. Untuk tim penyemprotannya mereka sudah dilatih. Kita dari GPN Jawa Barat meminta mereka untuk ikut terjun bareng, dan kita dari GPN Jawa Barat menyiapkan sembako untuk masyarakatnya, Pak Ketum. Begitu Pak Ketum. Ya, itu memang di Bandung itu sendiri sudah dilakukan pembatasan sosial berskala besar atau memang masih longgar begitu? Oh, di sini sudah ada PSBB tingkat provinsi, Pak Ketum. Jadi karena kebetulan kita ini di daerah pedesaan, di kampung, jadi kita memang agak sedikit longgar. Jadi masih bisa bersikap dan bisa jadi tadi siang cukup antusias ya masyarakat yang kemudian mendapatkan bantuan, karena memang posisinya hari ini semua serba susah juga begitu. Artinya merasakan imbas daripada pandemik COVID-19 ini. Memang ya, masyarakat itu yang barusan tampak Urik memberikan ada setengahnya yang tersisa yang cover. Kan desa itu sangat terima kasih kepada Barat yang lapangan sedikit kita yang belum cover oleh seluruh angkatan satu belum dinyalakan. Ada ininya nggak masuk? Ya, oke, saya sedikit berhenti sejenak ke Urik. Saya pengen tahu situasi terkini di Medan. Kabarnya tadi ada beberapa rekan-rekan melakukan aksi gerakan itu diangkut oleh pihak kepolisian. Bagaimana Putra laporannya? Ya Tum, tadi ada beberapa kawan-kawan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di Pertamina Regional Sumut. Mereka terkait apa Putra? Terkait apa? Menurut harga turun BBM. Oh, karena harga minyak dunia turun, kemudian kawan-kawan ingin harga minyak itu juga turun. Iya. Dan dari pihak polisi memang mereka merujuk dengan maklumat Kapolri yang tidak melakukan aksi dan kerumunan yang ramai. Jadi artinya aslinya teman-teman yang melakukan aksi itu juga mengikuti prosedur daripada protap itu ya, menjaga jarak,
kemudian pakai masker juga begitu. Cuma yang aksi kan cuma 4 orang tadi tuh, dan mereka betul. pakai masker dan cuman jaga jarak gitu. Cuman yang kita lihat tadi di lokasi polisi yang jaga cuma 4 orang aksi ini cukup banyak gitu. Jadi aslinya berarti dari pihak kepolisian yang malah rentan dengan tidak jaga jarak begitu ya? Iya, kita lihat tadi begitu. Jadi mereka tadi menyampaikan aspirasinya, terus tidak lama kemudian mereka langsung disuruh naik. Memang tidak ada pemukulan, itu tidak ada. Orang mereka juga aman. Malam ini sudah dapat kabar sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Jadi ditahan di Mapolda Sumut itu? Polrestabes Medan. Polrestabes Medan. Jadi malam ini mereka sudah bisa pulang atau masih tertahan? Sudah bisa pulang tadi sekitar jam-jam 8 sudah pulang ke rumah masing-masing dengan buat surat pernyataan dan dipanggil dari keluarga masing-masing lah untuk menjamin. Jadi tadi juga kita sudah dari GPN kita juga sudah komunikasi sama pihak kepolisian untuk menjamin mereka lah. Namun dari pihak kepolisian juga tidak mau dari yang lain. Mereka minta dari keluarga masing-masing kawan-kawan mahasiswa tersebut. Oh ya. Jadi intinya memang gunakan protap, tapi intinya kan tidak terjadi anarkis ataupun pemukulan terhadap rekan-rekan yang ada di sana. Tidak ada. 4 mahasiswa kita lihat kondisi sehat, tidak ada pemukulan apapun. Mereka juga menyampaikan informasi, cuman hanya ditanyakin sama pihak polisi terkait aksi yang dilakukan. Oke, mungkin tetap kita menyampaikan ikut merasakan bahwa memang minyak dunia hari ini turun, kemudian tentunya diiringi dengan turunnya harga-harga minyak yang BBM yang ada di Indonesia tentunya. Dan memang ada beberapa hal yang masyarakat juga antara instruksi presiden baik Pak Jokowi maupun Sri Mulyani yang kemudian penurunan dari kelonggaran berupa cicilan dan lain sebagainya nyatanya di lapangan tidak terjadi. Itu mungkin menjadi salah satu alasan kawan-kawan untuk aksi ya. Iya Tum, itu juga salah satu alasan, dan juga mereka hanya menyampaikan bahwa walaupun masa corona ini tidak boleh melakukan aksi, tapi mereka juga harus melakukan penyampaian aspirasi itu gitu, karena mereka juga beranggapan di dalam undang-undang juga penyampaian aspirasi kan juga harus dilakukan gitu. Ya, oke. Karena memang kemarin juga kan GPN Medan juga melakukan kegiatan sosial juga terkait dengan COVID-19. Ya, kita juga berbagi dengan kawan-kawan pengurus dan juga masyarakat yang terdampak COVID-19 lah. Ya, tetap berkoordinasi Putra dengan kawan-kawan Sumut ya. Siap Tum. Oke, saya kembali ke Ciganjur. Ini yang banyak doanya kan Ciganjur. Paling tidak bahwa COVID-19 ini bisa segera berakhir sehingga perekonomian masyarakat menjadi pulih. Saya ke Ahmad Fauzi. Ini kader GPN di DKI. Silakan. Bagaimana apa yang hiruk pikuk? Karena DKI ini kan memang menjadi salah satu pintu utama itu. Mungkin yang dilakukan oleh kawan-kawan di tingkatan kampus ya, lebih banyak di kampus. Kawan-kawan masih berinteraksi komunikasi dengan para mahasiswa ya, Mas Fauzi. Ya. Alhamdulillah untuk DKI secara perlahan sudah mulai kondusif. Kemudian untuk kegiatan kami yang kemarin bersinergi dengan pihak pemerintah, baik pemerintah
dari kelurahan maupun kecamatan berbagi dan melakukan penyantunan terhadap mereka yang tidak mampu. Cuman kita dengan sistem door to door, sehingga lebih tepat kepada sasaran ya. Karena selama ini kan pihak pemerintah kan biasanya hanya mengandalkan kepada database RT, RW, dan itu kadang tidak mengena juga. Banyak mereka yang sebenarnya harus mendapatkan sembako, tapi ternyata tidak. Karena mungkin RT-nya itu like and dislike aja, artinya yang dia kenal baru dia catat, nggak dikenal nggak dicatat begitu. Satu sisi seperti itu. Yang kedua, kadang ada beberapa orang yang dulu berdomisili di sini kemudian pindah. Sementara datanya masih di RT sini atau RW sini. Oh, jadi kadang ada akhirnya dari begitu. Iya, dari sisa ini kadang diberikan kepada mereka. Jadi yang namanya apa ya, nepotisme tetap sering terjadi. Oleh karena itu kami dan teman-teman sengaja mengawal itu. Yang kedua, kami juga melakukan himbauan terhadap masyarakat, terutama para jamaah di masjid, di musola-musola yang kadang ngeyel. Sengaja melakukan penertiban dan pemahaman, memberikan pemahaman keagamaan terhadap mereka agar kita tetap mengikuti instruksi dari pemerintah. Selain itu juga kita tetap melakukan ibadah. Ya, artinya beribadah tetap bisa dilaksanakan dengan tetap mengikuti protap aturan pemerintah toh? Iya, betul. Jadi sampai kalau dulu ya diantaranya tetap ada mereka yang ingin tetap beribadah di masjid, kita juga tetap menggunakan protap pemerintah. Artinya kita menjaga jarak dari 1 meter atau 1,5 meter gitu. Dan sholatnya juga dipercepat. Oh, artinya bacaan-bacaan panjang lumayan. Itu diperpendek lah begitu ya? Iya, begitu. Kemudian setelah sholat tidak perlu tadarus dan seterusnya, pulang ke rumah-rumah. Dan itu bagi wilayah-wilayah yang memang masih zona hijau. Kalau yang zona merah tidak diperbolehkan, harus sholat di rumah masing-masing. Jadi Jakarta dalam tanda petik hari ini betul-betul melaksanakan pembatasan sosial berskala besar itu ya? Betul, dan ini efeknya positif, efeknya sangat positif. Oleh karena itu penurunan sudah lumayan kondusif. Ya artinya berarti otomatis memang, tapi kan ini menjelang Lebaran. Menjelang Lebaran ini kan banyak hilir mudik masyarakat yang kemudian berada di Jakarta akan pulang kampung. Yang kemarin dalam wawancara Pak Jokowi antara mudik dan pulang kampung sesuatu yang berbeda, tapi nyatanya kan social distancingnya itu yang menjadi satu catatan. Itu kira-kira di dalam konteks hari ini kan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Iya, itu akan tetap ditindak tegas. Cuman untuk mereka yang memang dalam kondisi darurat, yang berkaitan dengan orang tua, apa sakit keras atau mungkin pihak keluarganya meninggal dunia, memang diperbolehkan. Tapi selain itu tidak bisa. Artinya mereka yang memiliki kondisi yang normal tidak bisa. Artinya dipaksa untuk kembali ke Jakarta. Oh, kembali ke Jakarta begitu? Walaupun sudah keluar tol itu? Iya. Dan tugas-tugas ini memang dilakukan oleh aparat kepolisian. Cuman dari kami dan beberapa teman-teman biasanya melakukan himbauan-himbauan atau pemahaman-pemahaman terhadap masyarakat yang memang punya kecenderungan ingin pulang karena berbagai alasan itu kan. Tapi alhamdulillah dari berbagai masyarakat yang khususnya yang ada daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan ini ya sadar akan hal itu. Jadi menunggulah situasi kondusif baru boleh pulang gitu. Tadi itu sempat dari Kepri masuk juga, terus kemudian dari Papua Barat yang juga selaku anggota DPR di Papua Barat ini izin tidak bisa bergabung, tapi next time akan bergabung. Saya kembali ke Urik terkait tadi bahwa gerakan yang dilakukan oleh kepemudaan hari ini kan rata-rata tiarap juga, tapi alhamdulillah di Jawa Barat ini
Urik dan kawan-kawan bisa melakukan kegiatan tersebut begitu. Mungkin ada satu harapan dari Urik untuk tentunya kan ini kemarin di Jawa Barat marak penolakan terhadap pemberian sembako dari Gubernur Jawa Barat. Urik, itu beberapa kepala desa di Sukabumi maupun beberapa masyarakat itu ada yang berita penolakan terhadap pemberian paket sembako ataupun bingkisan dari Gubernur Jawa Barat. Itu ada penyikapan seperti apa, Urik? Artinya fenomena seperti apa itu? Iya, jadi memang kondisi masyarakat kita antara data yang diajukan ke pihak gubernur dengan data real di lapangan, yang data yang diakses oleh pihak gubernur, memang kemarin itu ada hal-hal teknis administratif yang belum selesai. Dan dihampirkan bahwa memang hampir setiap desa atau kelurahan di wilayah Jawa Barat itu hanya mendapatkan hampir hanya 50 paket, Pak Ketum. Jadi ketika 50 paket ini kalau dibagi per RW, satu RW itu hanya kebagian 2 orang, dua kepala keluarga atau 2 paket. Oh, jadi yang menyebabkan akhirnya Ya. Jadi artinya akhirnya kecemburuan. Artinya yang diajukan tidak sesuai dengan yang diberikan begitu ya? Iya, karena salah satu contoh mungkin di desa yang kita lakukan hari ini, di desa Cibiruetan Kabupaten Bandung ini, data yang diajukan ke pemerintah provinsi itu ada 1.300 kepala keluarga yang terdampak. Tapi ketika di ACC itu hanya 50. Ini yang menjadi persoalan, akhirnya pihak desa melakukan hal-hal penambalan alokasi dari hal-hal yang lain. Dari pusat, termasuk terakhir adalah dari dana desa itu sendiri. Begitu Pak Ketum. Oke. Jadi hampir ya di Jawa Barat memang hampir. Kemarin memang di Subang kepala desanya Sukabumi, termasuk di warga Kota Bandung juga malah mengusir langsung yang sempat viral itu pegawai pos yang menghantarkan sembako diusir dan warga seolah-olah menolak karena memang hanya 2 orang kepala keluarga saja yang dapat. Padahal di sekitar mereka adalah penduduk yang sangat padat. Ya, tapi memang harusnya ada edukasi dari yang baik karena berkaca dari kasus Sewakul yang mana ada pengusiran jenazah perawat yang terkena COVID-19. Sekalipun ini berbentuk problem berbeda, artinya penerimaan sembako. Karena hari ini segala sesuatunya kan ditangkap selalu negatif karena masih terjadi pro kontra. Itu mungkin bisa dilakukan oleh GPN Jawa Barat untuk bisa bersinergi dengan pemerintah Jawa Barat begitu. Ya, soal sinergi itu hari ini kita memang membantu Pak Gubernur. Pertama soal menyiapkan soal data tambahan ketika ada beberapa persoalan, termasuk juga ada melakukan sosialisasi dan penyadaran juga di masyarakat bahwa pintu bantuan dari pemerintah itu ada 9 pintu. Ini yang harus masyarakat sadari bersama dan pahami bersama bahwa ketika dari provinsi tidak dapat, maka mudah-mudahan dari pintu-pintu lain yang dapat. Maka di Jawa Barat itu sekarang ini sudah digerakkan desa terakhir tuh. Jadi desa ini adalah gerakan terakhir. Jadi ada beberapa kepala keluarga yang tidak tercover, maka di-cover melalui dana desa. Jadi kalau kemudian mereka lebih detail datanya. Kemudian tidak dapat dari PKH, maka dapat dari dinas sosial begitu. Atau mungkin semuanya dapat itu. Ada 9 pintu. Ada 9 pintu Pak Ketum. Okay. Termasuk yang kartu prakerja itu. Jadi ada 9 pintu. Di Jawa Barat ada 9 pintu yang disosialisasikan. Kalau begitu harusnya masyarakat menjadi makmur di Jawa Barat, tapi kok banyak penolakan begitu? Kemarin kan masyarakat yang penolakan di awal itu adalah masyarakat yang belum memahami soal 9 pintu itu. Mereka hanya tahunya data yang diajukan banyak, tapi setiap RW hanya dapat 2 kepala keluarga. Nah itu yang menjadi persoalan. Tapi kemarin memang sudah mulai, karena tadi pintu terakhir kita adalah dari dana anggaran desa itu, dan maka itu kepala desa lebih banyak memberi pemahaman terhadap warganya masing-masing Pak Ketum. Sekarang sedikit sudah agak kondusif Pak Ketum.
Artinya memang sekalipun skalanya kecil namun bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Jawa Barat. Oke, saya ke Putra, kembali ke Putra. Putra, beberapa hari lalu kan di Medan, saya cek di beberapa kayak Mandeling Natal itu masih berkoordinasi dengan Putra ya terkait apalagi ini isu-isu terkait COVID-19 adalah fokus begitu. Iya. Jadi kawan-kawan kan berhimpun juga dengan KNPI di Sumatera Utara toh? Iya Tum, kita masuk juga ke pengurusan KNPI Sumatera Utara. Sinergis ya? Sinergis Tum. Dan beberapa pun untuk KNPI Sumatera Utara melakukan kegiatan-kegiatan donasi kemarin dan sudah disalurkan berbagi sembako untuk di Sumatera Utara. Jadi pertama kali saya dengar berita Gubernur Sumatera Utara itu sempat tidak tidak begitu mengindahkan terkait social distancing itu, tapi hari ini bagaimana kondisinya? Artinya dari dampak positif yang baik ODP dan sebagainya kan hampir masuk zona merah juga tuh. Iya Tum, khususnya untuk daerah yang kabupaten kota itu masih hanya beberapa ya? saja aman, tapi khusus di Medan. Kalau di Medan hampir seluruh kecamatan udah masuk zona merah. Namun untuk gubernur dan Pemko khususnya Kota Medan itu sudah mengedukasi. Cuman masyarakat sendiri itu belum sadar, masih melakukan aktivitas. Ada beberapa kecamatan itu yang masih melakukan aktivitas seperti biasa gitu. Penerapan yang khususnya di Kota Medan itu yang dilakukan Pemko untuk kalau keluar dari rumah itu untuk menggunakan masker, dan kalau tidak menggunakan masker itu akan diberi peringatan dan KTP ditahan sementara gitu. Oh, jadi ada sanksi ya? Tapi memang ada sanksi yang diberikan. Dan khususnya di Medan untuk waktu-waktu tertentu mulai jam-jam 5 sore itu sampai jam 9 dilakukan penutupan ruas-ruas jalan. Beberapa ruas jalan lah. Oke, karena memang hari ini juga semua fokus ke COVID-19, termasuk pilkada saja di 2020 ini akan dilakukan penundaan dan sudah turun Perpu nomor 2 tahun 2020. Jadi Perpu pertama itu tentang corona, nah Perpu kedua itu tentang pilkada. Jadi fokus ke ini. Tentunya kawan-kawan yang tahan dulu untuk tidak melakukan gerakan-gerakan yang bersifat mengundang kerumunan dulu. Begitu Putra di edukasi begitu. Siap Tum. Oke, Mas Fauzi, Jakarta. Ya, siap. Jadi Ketum. Tetap pada posisi bagaimana kemudian kawan-kawan yang mahasiswa yang belum pada pulang kampung itu juga tetap tetap harus dipantau juga, karena kalau logistiknya hilang ataupun kan katanya logika tanpa logistik anarkis, ini juga harus mungkin betul. Ada trik-trik khusus paling enggak bagi-bagi buka puasa atau apalah. Kalau yang mahasiswa sebenarnya sudah 80% pulang kampung. Oh, udah pulang kampung ya? Iya, karena jauh sebelum pembatasan itu pihak kampus itu kan sudah meliburkan. Sehingga yang dari luar Jawa, luar Jakarta, luar Jawa itu hampir rata-rata pulang kampung. Dan untuk yang berada di sini, alhamdulillah, artinya di samping mendapatkan beberapa bantuan, di sisi lain dari pihak orang tua juga tetap memberikan pesangon gitulah, tetap mengirimi.
mencoba menawarkan bagaimana ke depan kita buat yang namanya kongres virtual. Siap. Kandidatnya itu ada Urik, ada Putra Budi, ada Fauzi dan lain sebagainya. Siap. Ya. Jadi GPN itu harus menjadi organisasi yang modern. Tentunya nanti sumbangsi kawan-kawan untuk bagaimana mendesain kongres virtual dengan legalitas faktual itu terjadi. Dan ini menjadi satu catatan bahwa kawan-kawan tetap harus mampu mengawal karena anggaran COVID-19 ini luar biasa sekali. Maka kemarin Bang Jumhur Hidayat itu langsung mengklaster bahwa negara hari ini diintai oleh para perampok-perampok. Jadi tentunya itu menjadi catatan buat kawan-kawan di tingkatan daerah. Begitu, Urik? Siap. Statement ada yang mau disampaikan untuk terakhir kalinya? Ya, kita hanya berdoa bersama tuh mudah-mudahan wabah corona ini bisa cepat selesai. Hanya itu harapannya tuh. Amin. Oke, Fauzi. Bersama. Harapan saya media televisi GPN itu go nasional. Amin. Putra. Harapan situ tetap sehat selalu, menjaga pola hidup sehat, dan semoga virus ini selesai secepatnya dan supaya kita bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Oke, alhamdulillah semuanya sehat. Ada satu pepatah ulama, makulu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajariria bima la tastahi sufunu. Artinya bahwa keinginan manusia bahwa COVID hari ini hilang dengan segera, ataupun kita dapat bantuan pemerintah secara di 9 titik yang dikatakan Urik, ataupun itu semuanya keinginan manusia, tapi segala sesuatunya bertiup juga bukan kehendak para nelayan. Artinya sesuai semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di Ramadan yang berkah ini Amin. kita bisa melaksanakan puasa dengan khusyuk. Amin. Dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. GPN bersama membangun negeri. Membangun negeri.